Nah, ini banyak pertanyaan dari teman-teman yang muslim, Mas Fadli gitu kan. Meditasi meditasi seperti itu. Dengan 6 fase meditasinya itu ya kan, fase 1, fase 2, fase 3-nya gitu kan, semuanya oke seperti itu. Apa bedanya dengan kita sholat? Kalau misalnya kita nyaman dengan sholat dan kita bisa mengamalkan dengan penuh kekhusyuan gitu ya kan, sepertinya itu sama dengan meditasi juga gitu ya kan. Nah, kalau misalnya seperti itu gimana Mas Fadli? Halo Mas Fadli. Halo Mas Teguh, Kita masih yeay. suasana lebaran ya. Tereng teng Ini teng teng. lontong kemarin belum habis ini Mas Fadli. Ini gelas lontong, ini gelas kopi ya. Banyak ya. Iya. Oke. Jadi kemarin masih lontongnya, nggak ada minumnya. Jadi sekarang udah ada minumnya ya. Oke teman-teman, sekali lagi kita ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri ya buat teman-teman yang merayakan. Dan masih dalam suasana yang islami mungkin ya, ada pertanyaan yang mengusik ini. Nanti coba Mas Teguh perjelas dulu. Tadi saya terusik soalnya. Oh gitu. Kayaknya kita gitu. perlu perjelas ini. Nanti dong bro, kan gua yang nanya. Kok lu udah spill duluan gitu kan? Karena ini cuma mengusik aja gitu. Iya. Oke. Bisa-bisanya. Oke-nya sama 3 kali lagi. Inilah karena kita Hari Raya Idul Fitri ya, kembali ke kemenangan, kita kembali ke kemenangan dan ya ternyata banyak insight-insight yang baru yang masuk ya Mas Fadli. Banyak. Nah, ini dia tadi Mas Fadli ya, yang mengusik pikiran Mas Fadli tadi adalah tentang meditasi. Ya. Ya. Sorry. Nah, meditasi seperti apa sih? Kan yang kita tahu meditasi yang diajarin dari materi kedamaian ID kan seperti ini, dari luar ya gitu kan. Nah, ini banyak pertanyaan dari teman-teman yang muslim, Mas Fadli gitu kan. Meditasi meditasi seperti itu. Kita dengan 6 fase meditasinya itu ya kan, fase 1, fase 2, fase 3-nya gitu kan, semuanya oke seperti itu. Apa bedanya dengan kita sholat? Kalau misalnya kita nyaman dengan sholat dan kita bisa mengamalkan dengan penuh kekhusyuan gitu ya kan, sepertinya itu sama dengan meditasi juga gitu ya kan. Nah, kalau misalnya seperti itu gimana Mas Fadli? Ini saya pernah terima pertanyaan ini beberapa kali nih Mas Teguh ya. Mungkin belum di video ya, secara offline gitu ya, dalam seminar offline kita, Yes. dalam sebuah pelatihan di mana saya diundang, saya juga ditanya hal ini gitu ya. Dan mungkin juga ada juga yang nanyanya personal gitu. Setelah acara terus ngobrol-ngobrol dia punya keresahan-keresahan ini. Iya. Mengusik ya kayak Iya. tadi. Sebetulnya hal-hal yang baik sebenarnya karena halo teman-teman, sorry saya potong sebentar ya. Saya pengen kasih info penting banget teman-teman bahwa beberapa waktu lagi, sebentar lagi kita akan bikin webinar spesial untuk teman-teman semua dan ini gratis tentang bagaimana seseorang bisa tetap fokus dan bisa terus konsisten fokusnya tanpa harus merasa kelelahan teman-teman, dan ini gratis. Jadi Anda bisa ikutan kalau Anda bisa memaksimalkan ini semua dengan cara Anda langsung cari linknya di kolom deskripsi di bawah video ini. Anda daftarkan diri Anda dan kita akan langsung ngobrol secara live teman-teman ya, selama 1-2 jam di dalam webinar spesial tersebut. Kalau Anda suka dengan konten ini, maka Anda juga akan sangat suka dengan bagaimana kita bisa ngobrol secara langsung di dalam webinar itu ya. Jadi pastikan Anda mendaftarkan diri Anda dan silakan lanjut nonton videonya. Dalam proses kita menyembuhkan baik itu emosi negatif atau abundance block gitu ya, seringkali bisa dilakukan dengan mudah dengan cara yang diajarkan di Kedamaian ID. Saking mudahnya sampai orang merasa khawatir. Nah ini nih ternyata keresahan yang mengusik gitu ya. Dan saya juga nggak pernah kepikiran ini sebelumnya gitu ya. Akan ada pertanyaan ini Akan gitu ada ya. pertanyaan ini gitu ya ketika saya bangun Kedamaian ID, dan selama ini saya juga melakukan ini belasan tahun gitu ya teman-teman, ke banyak banget orang. Cuma pertanyaannya baru muncul tahun ini gitu ya. Dengan udah 15 tahun lebih gitu ya kita sharing tentang ini ke banyak orang. Mungkin rangkuman garis besarnya yang tadi Mas Teguh sampaikan juga gitu ya, ditambah dengan yang lain-lain ini adalah apa enggak nanti jadi menduakan Tuhan, jadi musyrik, jadi sesuatu yang solusi di luar ibadah gitu. Dan ini mungkin juga berlaku untuk agama yang lain ya, nggak cuma Islam ya. Ketika kita mulai tanda kutip menuhankan sesuatu selain Tuhan, kan ini tanda-tanda yang negatif gitu. Nah ini gimana? Sementara dia sangat excited gitu loh. Dia menemukan
teman-teman ini menemukan kesembuhan, menemukan ketenangan hati, kedamaian yang luar biasa, tapi bukan di ibadah. Yes. Nah ini gimana mas gitu kan, hal baik tapi jadi bikin nggak tenang gitu loh. Nah ada kontroversi di sana ada kan kontroversi gitu ya? kan Betul, gitu. Sementara kan mungkin di kitab suci itu ngajarin bahwa ya ibadah juga harusnya bisa jadi solusi buat kegalauan hati kan gitu ya, buat emosi negatif. Kalau kita ngobrol sama Tuhan, deep talk sama Tuhan, kita ibadah, kita bersujud, harusnya kan itu jadi solusi. Kenapa jadi malah itu tidak, tapi meditasi iya? Wah gawat nih. Nah ini udah jelas ya teman-teman ya, konteks pertanyaannya tuh begitu. Nah yang perlu saya share sama teman-teman adalah gini. Berkali-kali ketika kita webinar atau di video seperti ini, saya sampaikan sama teman-teman kalau yang paling penting adalah rasa. Yang penting adalah rasanya. Ketika teman-teman ibadah, ya teman-teman melakukan ritual apapun gitu ya dalam ibadah teman-teman semua, apakah ibadah itu hanya sekedar ritual atau aktivitas yang memunculkan rasa gitu. Saya pengen kasih penjelasan ilmiahnya mungkin begini ya. Kenapa ada orang yang beribadah tapi tidak melepas emosi negatifnya, sementara dengan tapping gitu ya, dengan tap into your peace di Kedamaian ID, dengan meditasi yang kita share dengan berbagai format gitu ya buat teman-teman semua, kok malah sembuh? Yes. Gitu. Ya, saya bisa pastikan bahwa ketika dia meditasi atau tapping, rasa itu muncul. Yang namanya ikhlas, yang namanya syukur, yang namanya bahagia, itu muncul teman-teman dan berhasil merubah hidup seseorang, merubah mental, kepribadian, karakter seseorang jadi lebih baik. Betul. Nah, kenapa ibadahnya tidak? Harusnya saya nanya balik. Betul. Gitu. Karena berapa banyak di antara teman-teman yang beribadah tanpa rasa? Yes. Gitu. Hanya rutinitas. Hanya ritual. Hanya sebatas menggugurkan kewajiban saja. Betul. Nah, ini yang kita perlu perbaiki sebetulnya. Kalau teman-teman benar-benar bisa beribadah, benar-benar bisa deep talk sama Allah Ta'ala gitu ya, ngobrol sama Tuhan dengan sangat khusyuk, yang benar-benar bisa membawa teman-teman punya kedamaian hati, ketenangan jiwa, merasa penuh disayang banget sama Tuhan gitu. Teman-teman gak butuh Kedamaian ID loh, aslinya. Gitu. Cuma mungkin ya, ini masih mungkin ya teman-teman, banyak di antara kita sebagai manusia mungkin melihat pola yang kita share di Kedamaian ID ini sebagai sebuah new opportunity misalnya, gitu ya, sebagai sesuatu yang baru yang kayaknya mungkin ini jadi solusi, sehingga rasa percaya muncul di level yang lebih tinggi dibanding Anda percaya sama aktivitas ibadah Anda sendiri. Nah, ini tidak boleh menggantikan itu sebetulnya. Gitu. Kita nggak pernah share sama teman-teman semua bahwa meditasi cukup, tidak perlu tahajud atau salat sunat, nggak pernah. Gitu. Udah semuanya teman-teman tujuannya itu ya kontemplasi. Kontemplasi itu kan perenungan yang memicu perubahan yang transformatif, yang betul-betul menyeluruh dalam diri kita. Dan banyak aktivitas ibadah yang teman-teman bisa lakukan yang memunculkan proses itu. Gitu. Pernah nggak teman-teman ngerasain beribadah yang betul-betul ngerasain teman-teman tuh kangen banget ketemu sama Tuhan? Dikasih rezeki selama ini, dikasih nafas, dikasih umur sampai hari ini Anda bisa nonton video ini, dikasih uang, dikasih kemudahan, dikasih pertolongan di saat benar-benar gelap hidup Anda. Terus ketika beribadah masa menggugurkan kewajiban? Nah, di level ini teman-teman perlu mulai sadar bahwa bukan meditasinya lebih baik dari ibadah, bukan. Yang jadi poinnya ya? Yang jadi poinnya. Tetapi lebih kepada aktivitas yang memunculkan rasa. Di salah satu webinar kita yang teman-teman mungkin pernah hadiri, kan kita sering bilang ya teman-teman bahwa kita itu memiliki banyak cara untuk bisa memasuki yang disebut sebagai alter state, sebagai meditative state gitu. Dan ibadah yang memiliki rasa itu meditative state. Gitu. Meditative state itu gelombang otak kita itu turun ke gelombang otak yang dibutuhkan untuk kita bisa merubah, mentransformasi diri kita jadi lebih baik.
gitu. Yes, betul. Nggak perlu meditasi sebetulnya, karena Anda sudah meditasi sebetulnya. Dan aktivitas alter state ini banyak banget teman-teman ya, yang namanya kondisi pikiran dan perasaan yang teman-teman miliki, di mana itu memang di gelombang frekuensi yang sesuai untuk perubahan, itu sangat mungkin dicapai ketika teman-teman beribadah sebetulnya. Yes, betul. Gitu. Setuju. Dalam sujud Anda, dalam doa Anda, dalam deep talk Anda, gitu. Berapa banyak di antara kita yang ngerti tafsir, Iya. gitu. Berapa banyak di antara teman-teman yang mengerti bacaan sholat dari ujung sampai ujung, tahu artinya, gitu. Nggak bisa nggak ngedapetin rasa kalau nggak tahu arti, Iya. gitu. Buat yang non-muslim sama aja, gitu. Mungkin teman-teman tahu artinya, teman-teman punya kitab suci dalam bahasa Indonesia, tetapi dapat nggak rasanya, gitu. Betul. Ketika kita baca kitab, kita rasa nggak gitu? Ketika teman-teman bilang Allahu Akbar, Allah Maha Besar, itu Anda ngerasain nggak besarnya tuh gede banget. Kita nggak tahu segede apa, tapi gede banget. Ada di mana-mana. Di dalam sini ada, di sini ada, di sana ada, di mana-mana. Yes. Gitu. Bukan sesuatu yang terpisah dari kita mungkin. Ya, kita nggak tahu. Nah, rasa itu tuh yang teman-teman perlu munculkan. Supaya teman-teman tidak menuhankan tekniknya. Yes. Gitu. Apapun itu, termasuk apapun menuhankan itu, agama. termasuk gitu, nggak bisa, nggak tergantikan teman-teman. Jadi jangan sampai salah paham bahwa Mas Fadli berarti untuk bisa memberikan solusi yang akhirnya saya beneran dapat, itu dapat lewat caranya Mas Fadli, berarti ibadah jadi nggak perlu. No. Iya. Ini beda urusan, beda jalur gitu ya. Jadi jangan sampai salah ya teman-teman, gitu. Dan justru ya teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman benar mengikuti materi dari Mas Fadli gitu kan, harusnya sholat teman-teman jadi lebih khusyuk loh. Lebih deket sama Lebih Tuhan. deket, bener. Karena udah tahu kan, ternyata perlu ada iya. compassion. Ketika teman-teman mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, aduh saya merinding Mas Fadli. Kan dengan nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Di compassion, di meditasi kan ada compassion. Yes, itu kan kita merasa dikasihi oleh Tuhan, merasa disayang kan. Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya dirasain. Semua itu mungkin kalau kita mau runut teman-teman, saya bisa berdebat sama Anda bahwa semua fase meditasi kita itu ada perintahnya. Dan itu memenuhi kebutuhan dasar manusia. Gitu. Yang namanya sayang menyayangi ada. Yang namanya bersyukur ada perintahnya. Yang namanya memaafkan ada, banyak banget ayatnya. Gitu kan? Yang namanya pengen punya harapan hidup yang lebih baik, punya impian ada. Gitu. Yang namanya punya keyakinan hari ini perfect day ada. Yes. Gitu. Kita berserah tapi tetap berusaha kan, bertawakal ada. Yang namanya merasa blessings, Tuhan sayang sama kita, diberkahi ada, semuanya teman-teman. Jadi jangan jadi pengganti, tapi ini sesuatu yang menguatkan ibadah Anda. Nah, ini mungkin. Dan bukan juga jangan jadi apa ya, pro dan kontra gimana ya gitu istilahnya. Istilahnya gini, jangan menganggap bahwa wah saya diajarin sama orang tua atau sama guru agama saya seperti ini gitu ya kan. Oh ini tidak dong. Jadi mengenyampingkan. Ya. Kalau misalnya masih seperti itu berarti masih ada abundance block. Ada ya abundance kan? block ya. Gitu kan. Ya. Tentunya kalau misalnya teman-teman sudah paham dengan ilmu, ya semua itu ilmu adalah benar kalau saya bilang. Iya, hanya benar. saja mungkin apa yang kita lakukan benar hari ini bisa jadi ke depannya kita baru tahu oh ternyata salah gitu kan. Gitu. Ada kebenaran baru. Ada kebenaran gitu. baru gitu. Yes. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Kalau misalnya teman-teman memang sudah sangat paham dengan kedamaian ID, harusnya sholat teman-teman jadi lebih khusyuk. Ya Mas Wali ya. Setuju banget. Gitu. Dan harusnya kehidupan teman-teman lebih baik. Semua area. Wow. Semua area. Nyalip antrian dari kiri kanan semuanya nyamping gitu. Yes. Betul. Gitu. Ya mudah-mudahan teman-teman bisa nangkep ya poinnya dari video ini. Teman-teman bisa berbagi lagi ke orang lain gitu ya. Ceritakan kebaikan ini, apa insight, pencerahan yang teman-teman dapat. Dan teman-teman sharing lagi video-video di Kedamaian ID ini ke orang-orang yang mungkin masih belum menemukan apa ya, puzzle atau bagian yang masih hilang dari hidupnya gitu. Nah ini mudah-mudahan jadi amal jariah kita semua. Amin ya robbal alamin ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman juga terbuka dan menjadi abundance untuk semua ilmu teman-teman ya. Jadi tidak ada yang ilmu itu tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah ya kan. Ya nggak ada yang absolute right or wrong or no gitu ya, or wrong gitu ya. Betul.